Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahala Azahra dengan NIM C1C021129, kelas R12, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Sebelum saya membahas tentang anti-radikalisme, kita harus paham dulu tentang radikalisme. Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik, yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. Radikalisme menurut KOS 2013 yaitu sebagai 1. Istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah taktik dan strategi yang berbeda di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat diterima, bahkan menjurus ilegal. 2. Radikalisme mempresentasikan sisi ekstrim dari kurva distribusi aksi politik yang dapat diterima, dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atas dasar keyakinan bukan personal. 3. Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima oleh masyarakat untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah yang luar biasa harus ditempuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis, dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai sebuah perubahan kondisi politik. Radikalisme terkadang sulit diidentifikasi. Radikalisme tidak bisa hanya dilihat dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Paham radikal bisa menyasar siapapun dan tak mengenal umum. Menurut bicara Badan Intelijen Negara, BIN, bahwa radikalisme juga berpotensi menyasar kaum muda usia 17-24 tahun. Alasannya para pemuda masih energik dan tengah mencari jati diri. Bicara tentang radikalisme yang berdampak sangat buruk bagi kaum muda terutama, kita membahas tentang anti-radikalisme. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Masalah ekonomi dan agama juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara, terutama di Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut saya, Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau mungkin makin hancur secara ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik, yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama yang dengan yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.